Selanjutnya kita coba melakukan pre-konfigurasi dari VirtualMint yang sudah kita install pada video sebelumnya. Ini harusnya sudah di pointing terlebih dahulu IP address-nya, dan kita akses melalui domain dan kita tambahkan /2 port 10.000 ya. Ini belum ada sertifikat SSL-nya, sehingga mungkin kita mengakses pertama kalinya dulu dengan HTTP. Kita lanjutkan memasukkan username yang kita gunakan pada saat melakukan instalasi VirtualMint atau melakukan instalasi Virtual Private Server VPS sebelumnya. Kita diberikan Post Installation Wizard. Ini adalah konfigurasi terakhir ya. Kita next saja. Nah, kita tidak dulu menjalankan email domain lookup server, jadi kita pilih yang no saja. Ini untuk menghemat ya penggunaan RAM dan penggunaan CPU. Karena kita tidak menggunakan server ini untuk melakukan processing email atau menerima mengirimkan email, maka saya memilih mengaktifkan dulu ya filter email. Jika di kemudian hari teman-teman ingin menjalankan web hosting dan setiap hosting yang ada akan menjalankan layanan email, maka kita harus memilih pilihan yes ya. Untuk studi kasus ini saya pilih no dulu karena server yang saya gunakan juga RAM-nya tidak terlalu besar. Kita akan menggunakan database MariaDB, jadi kita memilih yes. Kita tidak menggunakan PostgreSQL, jadi kita pilih yes pada bagian Maria database. Kita next. Ini ada password dari database ya, password dari MariaDB. Saya biarkan saja pada posisi default password yang sudah diberikan. Saya next saja. Selanjutnya ada konfigurasi primary name server. Adapun primary name server yang akan digunakan adalah mengacu ke server ini sendiri, sehingga saya mengisikan domain yang sama dengan domain yang digunakan oleh server VPS kita ini. Ya, kita boleh next saja. Ini ada email notification yang akan menjadi master administrator email address kita. Ini bisa saja kita biarkan defaultnya atau kita arahkan ke alamat email yang lain. Ini coba saya arahkan ke alamat email saya. VirtualMint post installation configuration is now complete. Ini artinya post installation-nya telah selesai. Kita bisa saja melanjutkan ke konfigurasi optional ya. Bisa saja kita akhiri dengan return to VirtualMint, namun kita lanjutkan saja dengan konfigurasi optional untuk mengoptimalisasi server kita ini. Kita next. Ini ada pilihan bagaimana kita menyimpan password. Saya mengambil pilihan hanya menyimpan password dalam bentuk hash. Kita next saja. Ini ada pilihan konfigurasi ukuran dari database. Saya hanya akan menggunakan konfigurasi yang small system saja, karena hanya akan digunakan menyimpan beberapa website berbasis WordPress ya. Untuk penyimpanan SSL certificate atau sertifikat SSL, saya memilih menyimpan sertifikat SSL itu di setiap home directory hosting ya. Jadi jika kita memiliki beberapa user yang akan melakukan hosting di website kita, SSL sertifikat mereka akan kita simpan di setiap home directory masing-masing user. Nah, pada bagian ini post installation configuration is now complete. Artinya seluruh tahapan instalasi dan konfigurasi tambahan sudah selesai. Kita tinggal klik finish. Dan kita bisa melihat ya, ada informasi konfigurasi VirtualMint itu belum dilakukan pemeriksaan ya. Kita belum melakukan pemeriksaan terhadap konfigurasi VirtualMint yang telah kita lakukan tadi. Dan untuk melakukan pemeriksaan kita bisa memilih reject
dan refresh konfigurasi. Kita coba dulu mengecek kembali seluruh konfigurasi virtual mint sebelum nanti kita gunakan untuk melakukan hosting website pada server ini. Ini adalah hasil pemeriksaan konfigurasi dan kita sudah mendapati pesan your system is ready for use by virtual mint, artinya siap kita gunakan, tidak terdapat error. Ini satu-satunya adalah yang mungkin tidak bisa kita gunakan adalah fitur kuota yang akan mengatur besaran atau alokasi penggunaan hard disk dari setiap user yang akan melakukan hosting di server ini. Konfigurasi kuota ini sebenarnya melibatkan dari konfigurasi VPS-nya itu sendiri ya. Nah, kita bisa menguji dengan membuat sebuah virtual host ya. Dan virtual host yang kita coba buat dulu adalah virtual host untuk server ini sendiri. Kita sesuaikan dengan nama domain yang digunakan oleh server ini. Kita coba buat ya. Kita sesuaikan dengan nama server ini. Kita berikan passwordnya. Ya, untuk pengujian ini saya belum memberikan akses database dan bagaimana melakukan konfigurasi virtual host atau web hosting pada server VPS ini akan kita bahas nanti pada video-video selanjutnya. Yang ini kita hanya melakukan pengujian dulu. Saya tidak mengaktifkan database, DNS for domain juga tidak, webmin login tidak, webmin login boleh ya, AWS stats reporting juga tidak. Oke, kita coba create. Ini hanya pengujian apakah server kita ini sudah bisa menerima hosting website ya. Baik, sudah selesai ya. Kita coba mengakses website ini ya. Ini alamat domainnya, kita coba akses. Apakah bisa kita akses dengan benar dan kita bisa melihat halaman website awalnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada tampilan website enable. Ini berarti website ini sudah aktif ya. Contoh satu website atau satu hostingan website yang sudah berhasil kita lakukan di server ini, tapi masih menggunakan alamat IP server itu sendiri.